Halo adik-adik semuanya, sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran WAN, yaitu Wide Area Network, di mana jaringan WAN ini cakupannya melebihi dari antar kota ya, bahkan bisa mencakup antar negara. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu jaringan WAN, kita harus tahu dulu hari ini kita akan mempelajari apa saja. Hari ini kita akan mempelajari mengenai protokol-protokol yang ada pada jaringan WAN. Kita bahas dalam video pembelajaran kali ini tentang jaringan WAN ya. Ternyata jaringan WAN mempunyai suatu protokol yang berbeda loh dalam pertukaran datanya. Oh iya, protokol itu apa ya? Yuk kita cari tahu. Protokol itu sendiri adalah aturan atau tata cara dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya dalam upacara pasti ada dalam protokol kan? Untuk memastikan bahwa upacara berjalan dengan lancar. Nah, pada jaringan WAN juga ada protokolnya. Jadi bisa dikatakan bahwa protokol WAN adalah aturan yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data atau mengatur komunikasi data dalam sebuah jaringan WAN. Atau bisa dikatakan juga aturan atau tata cara dalam berkomunikasi data dari satu komputer ke komputer yang lain. Setelah kita mengetahui apa itu protokol WAN, nah ternyata ada beberapa macam protokol WAN loh. Protokol yang pertama yaitu protokol HDLC atau High Level Data Link Control, yang merupakan suatu protokol WAN yang digunakan untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data atau pembungkusan paket data secara sinkronous serial. Apa sih artinya sinkronous serial? Sinkronous serial itu artinya adalah komunikasi secara langsung. Enkapsulasi di sini digunakan untuk memproteksi adanya kemungkinan gangguan dari luar atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh dari protokol HDLC seperti menelpon dan video call. Metode enkapsulasi secara sinkronous itu artinya contohnya seperti ini. Kak Nina melakukan telepon kepada Kak Ria melalui jaringan telepon. Hai, apa kabar? Nah, kata tersebut akan dibungkus atau dienkapsulasi agar kata tersebut dapat dimengerti oleh sistem dan dapat segera dikirimkan kepada provider seperti Axis, XL, Telkomsel, Smartfren, dan lain sebagainya. Kemudian diteruskan kepada penerima, yaitu Kak Ria. Sehingga Kak Ria akan merespon pesan dari Kak Nina. Protokol WAN yang kedua yaitu adalah PPP atau Point to Point Protocol, yaitu protokol yang dapat digunakan untuk komunikasi asinkronous serial maupun sinkronous serial, atau komunikasi yang secara tidak langsung, maupun sinkronous serial, yaitu pembicaraan secara langsung. Nah, kalau sinkronous serial, tadi kan adik-adik sudah tahu ya penjelasannya dan contohnya. Contoh asinkronous serialnya itu seperti Sunarsa ingin mengirimkan sebuah email kepada Gilang. Nah, dalam komunikasi tersebut kan tidak terjadi komunikasi secara langsung ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan komunikasi asinkronous serial. Selanjutnya ada X25. X25 adalah protokol yang mendefinisikan bagaimana komputer atau device pada jaringan publik yang berbeda platform bisa saling berkomunikasi, di mana data yang akan dikirim menggunakan komputer akan dibentuk dalam sebuah paket.
Metode pengiriman data tersebut dinamakan dengan paket switching, yang dimana paket data akan dipecah-pecah menjadi paket data yang kecil-kecil terlebih dahulu hingga sampai ke sisi penerima, dan akan disusul ulang menjadi paket yang utuh ketika paket data telah sampai kepada penerima. Seperti contohnya, Kak Apta ingin mengirimkan sebuah kata atau pesan hai ke Kak Agung. Nah, pada pesan yang Kak Apta kirim akan dipecah-pecah menjadi bit-bit kecil. Mulai dari kata H, A, I yang dirubah ke dalam angka 0 dan 1. Karena mesin hanya mengenal angka 0 dan 1. Nah, setelah pesan akan sampai kepada sisi si penerima, yaitu Kak Agung, data yang tadinya adalah 0 dan 1 akan disusun ulang menjadi kata hai agar dapat diterima oleh Kak Agung. Yang keempat yaitu adalah frame relay. Frame relay yaitu protokol untuk pengiriman data pada jaringan publik. Frame relay juga termasuk dalam kategori sistem paket switching. Sebenarnya, protokol frame relay hampir sama dengan protokol X25. Namun, protokol frame relay mempunyai suatu kelebihan, di mana semua research atau sumber daya jaringan dengan protokol frame relay akan dibagi sama rata kepada semua pengguna yang terkoneksi pada sistem itu. Contohnya seperti Ibu ingin mengirim atau membagi bandwidth atau konsumsi data pada teman-teman Ibu. Semisal Ibu di sini ingin membagikan koneksi data kepada teman-teman Ibu, kecepatan internetnya 2 Mbps atau 2 MB per second. Jadi setiap teman-teman Ibu yang terhubung jaringannya ke jaringan Ibu hanya bisa menikmati kecepatan internet dengan kecepatan 2 Mbps saja. Terakhir itu adalah protokol ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN yaitu protokol komunikasi data yang dapat membawa paket data baik dalam bentuk teks, gambar, suara, video secara serentak atau secara bersamaan. Jadi tidak perlu satu-satu dalam pengiriman datanya. Entah itu teks dulu baru gambar, atau gambar baru suara, atau suara baru teks, atau sebaliknya. Tetapi sudah bisa mengirimkan teks dan gambar dalam waktu yang bersamaan. Seperti contohnya yaitu ketika Ibu ingin mengirimkan email yang berisikan teks dan juga gambar kepada Kak Nur. Nah, email tersebut dapat dikirimkan kepada Kak Nur dalam waktu yang bersamaan. Nah, sekarang adik-adik udah tahu kan macam-macam protokol pada jaringan WAN? Seperti HDLC, PPP, X25, frame relay, dan juga ISDN. Nah, ternyata protokol yang telah kita ketahui ini nantinya akan digunakan pada jenis konektivitas jaringan WAN loh. Penasaran apa saja jenis koneksi jaringannya? Insya Allah nanti akan Ibu bahas di video selanjutnya ya. Nah, di akhir pembelajaran ini juga ada sebuah evaluasi yang harus kalian kerjakan di buku catatan kalian dan kalian kirimkan dalam bentuk foto di grup ini ya. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan protokol komunikasi data yang dapat membawa paket data baik dalam bentuk teks, suara, gambar, video secara serentak. Soal yang kedua, carilah beberapa contoh protokol jaringan WAN dalam penggunaan sehari-hari minimal 2. Soal nomor 3, carilah koneksi-koneksi jaringan
pada WAN atau koneksi-koneksi yang terdapat pada protokol-protokol jaringan WAN. Masing-masing satu. Tetap semangat, sampai jumpa adik-adik.